Tuhan langit dan bumi. Nah, berarti tadi kan Yohanes 14 nomor 1 tadi kan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada dua yang harus kita percaya. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Nah, sekarang percaya kepadaku, ku itu kan Yesus, benar kan? Ya. Ya, berarti percaya kepada Yesus sebagai apa? Nah, ini datanya. Nih. Nih. Coba kamu baca. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah, berarti di Yohanes 14 nomor 1 tadi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus sebagai apa ini? Engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti percaya sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, betul? Oke. Oke. Kalau kita sudah percaya Yesus sebagai, kalau kita sudah percaya Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal dalam Yohanes 17:3. Coba baca. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Begitu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kok bisa? Nah ini. Coba. Nih, kamu baca ini. Kisah Para Rasul 3. Ah, coba kamu baca ini. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah... Sudah. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Yesus. Nah, berarti kalau menurut Bible, Yesus hamba atau Tuhan? Hambanya. Hamba. Nah, berarti selama ini Yesus hamba atau Tuhan? Tuhan lah. Ini hamba. Nah, ini kamu lihat nih. Nih. Kamu lihat nih. Bagaimana? Coba kamu baca. Kisah Para Rasul 4:27. Coba baca. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa yang dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Apa ini? Melawan Yesus apa ini? Hambamu yang kudus yang engkau urapi. Berarti Yesus hamba apa Tuhan? Tuhan Yesus lah. Berarti salah ini Bible. Berarti kitab suci salah. Coba. Punya aku nggak ngerti. Ini. Coba. Ketika dikatakan begini, Natalia hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya Natalia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, Natalia hamba Tuhan, berarti Tuhannya Yesus.
Tuhannya Natalia adalah Yesus. Kalau ini dikatakan begini, coba baca. Yesus hamba Tuhan. Nah, berarti siapa Tuhannya Yesus? Hamba Allah kali. Ini. Jadi kan aku kan kurang ini, jadi bingung akunya. Nah, kenapa kalian jadi bingung? Nah, kenapa kalian jadi bingung? Karena kalian jadikan Yesus Tuhan. Kutanya, oke, sabar. Saya tanya sama kamu, pantas tidak kalau Tuhan itu dilahirkan? Pantas tidak? Pantas. Iya kan, Tuhan Yesus lahirkan kan. Oke, apakah ada manusia bisa melahirkan Tuhan? Kan Bunda Maria mengandung. Iya, yang saya tanyakan begini, apakah manusia bisa melahirkan Tuhan? Nah, inilah yang kemarin itu yang di Vatikan itu memang luar biasa itu, kami rapatkan itu karena Yesus ini kebanyakan pengajar-pengajar di gereja mengatakan dia adalah Tuhan padahal dia cuma hamba. Nih. Yesus hamba Tuhan. Aku kan nggak begitu paham, Bang, gitu. Kalau Abang kan udah di itu. Sekarang ini kan cuma bahasa Indonesia, benar tidak? Coba kamu lihat nih bahasa Indonesia. Di sini dikatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, Tuhan ini merujuk kepada Bapa atau merujuk kepada Yesus? Nggak ngerti aku itu kalau itu kan kita membedahnya, Bang, bukan kayak aku ini ngerti, saya udah cuil aja taunya agamanya. Nah, itulah karena kalian tidak belajar. Akhirnya kalian cuma mengikuti apa kata pendeta. Jadi pendeta bicara apapun kalian ikut. Yang penting dikasih perpuluhan, dengar khotbah, habis pulang. Padahal kalian tidak pelajari. Padahal kita hidup dan mati ini harus berlandaskan kitab suci. Apakah benar Tuhan kita adalah Yesus? Apakah benar Tuhan kita punya Tuhan? Itu yang kita pelajari. Kalau perkara dunia, kita itu bisa belajar semua. Kenapa perkara agama kita tidak mau belajar? Padahal kita sadar bahwa di dunia ini hidup tidak selama-lamanya. Dunia ini tempat meninggal, bukan untuk tempat tinggal. Bagaimana ketika kita mati? Begini Natalia ya. Musibah yang paling terbesar pada diri kita bukan kita kehilangan pekerjaan, bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, bukan. Tetapi musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui Tuhan kita? Ya harus berlandaskan kitab suci. Bagaimana kitab suci mengatakan bahwa Yesus adalah hamba, tetapi pengajaran-pengajaran di gereja mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Berarti bertentangan tidak? Coba. Kalau kamu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, sementara di Matius 11:25 tadi, Yesus berdoa kepada Bapa, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ayo. Itu Abang udah dibedah di Vatikan kan itu ya? Berarti Udah, sama iya. itu ya kan? Udah beda di Vatikan itu. Saya kemarin di sana kan dari Indonesia itu kan kita dua orang, saya sama Papi Gembala dikirim itu. Makanya saya sama Papi Gembala itu pelayanan di Vatikan itu. Makanya itu banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat. Contohnya begini, saya kasih contoh ya. Nih, saya kasih contoh begini. Nih, coba kamu baca ini. Ini kamu baca biar buat kamu pegangan ya. Biar kamu pegangan ini. Ntar. Nih. Pegangan. Coba baca ini. Di Matius 7:21. Baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang
yang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari padaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, coba di sini dikatakan pada hari terakhir ini kata Yesus ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Pernah enggak kamu melihat pendeta mengusir setan demi nama Yesus, dalam nama Yesus? Pernah kan? Pernah? Pernah? Bapak agamanya apa, Bapak? Pernah? Pernah? Saya pengikut Kristus. Bapak Kristen juga. Pengikut Kristus. Kalau Kristen bukan pengikut Kristus. Kalau Kristen penyembah Yesus. Begitu. Karena kalian kan begini, coba kamu perhatikan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat-mujizat demi namamu. Nih, apa kata Yesus di terakhir nih? Nih, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kutanya sama kamu, antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Nah, apa kata Yesus? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau Yesus betul-betul Tuhan, kenapa orang-orang ini memanggil Yesus Tuhan, tapi Yesus marah? Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru, memanggil kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyalah kau dari hadapanku. Ayo. Nah, sekarang Natali, ini Natali kalau Kristen itu kan, ya katakannya, kalau kita pengikut Kristus, ya katakannya, tidak katakan tidak, selebihnya dari si jahat, betul? Oke. Nah, sekarang Natali dapat dari mana pengajaran bahwa Yesus adalah Tuhan? Dapat dari mana itu? Jujur, belajar dari mana? Kalau tidak belajar, bilang tidak belajar. Kalau belajar, bilang belajar. Dari Alkitab. Nah, dari Alkitab, di mana Alkitab mengatakan Yesus Tuhan? Saya sudah kaji di Vatikan ini dari Kejadian sampai Wahyu. Di mana? Di mana? Tidak ada. Ayo. Lama-lama saya bawa ini pemberkatan di apa nih? Ikat dalam nama Bapa sama Yesus yang lama-lama ini. Coba. Nah, jadi Natali harus belajar lagi ya. Belajar sama saya. Ya, belajar sama saya. Tidak boleh begitu, tidak boleh apa lagi? Karena tadi sudah kita buktikan kalau Natali menolak apa yang saya sampaikan, berarti Natali menolak apa yang disampaikan Alkitab. Benar tidak? Ya. Oke, tadi Natali baca di dalam Kisah Para Rasul, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Apakah Natali percaya bahwa Yesus adalah hamba Tuhan? Apaan? Di dalam Kisah Para Rasul 3:13 di situ dikatakan Allah Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 3:13 ayat itu mengatakan Yesus adalah hamba Tuhan. Apakah Natali percaya? Berat dia. Berat teman-teman.
Memang berat ini. Karena kenapa? Karena tidak mau belajar. Rata-rata teman-teman, rata-rata mereka ini, mereka menuhankan Yesus itu karena kenapa? Karena tidak ada pembelajaran, mereka tidak belajar. Bukankah Yesus sendiri mengatakan, barang siapa dalam firman-Ku berarti ia adalah murid-murid-Ku. Firman dari mana? Firman dari Yesus, terima dari Bapaknya. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, sekarang Natali, dari mana Natali belajar kalau Yesus adalah Tuhan? Silakan. Jujur, jujur. Jujur. Udah ya. Kenapa pusing? Oke, udahlah. Nanti kalau ada waktu main-main lah, mampir-mampir ke komal saya. Kalau saya buka komal ya, kita naik, kita belajar sama-sama ya. Ya? Ya? Fallback aku. Sudah fallback, fallback ya. Nanti kalau rungkat, mampir ke komal saya ya. Nanti kalau sudah di rumah, bawa Alkitab, bawa Bibel, naik ke komal saya, kita belajar sama-sama. Nanti saya undang Papi Gembala, kita belajar sama-sama, oke? Kita belajar, oke? Oke, siap. Oke, siap. Ya. Selamat malam, Natali. Ya. Iya, teman-teman. Kristen itu bukan pengikut Kristus. Kristen itu penyembah Yesus, pengikut Paulus. Islam lah pengikut Kristus. Karena kita karena pengajaran Yesus dengan pengajaran Nabi Muhammad dengan pengajaran Nabi Musa sama. Sama-sama mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan. Paulus itu yang menyembah kepada 3 dalam 1 itu. Jadi pengikut Yesus yang sebenarnya itu. I love you Jesus. Pengikut Yesus. Gitu. Apakah Yesus Muslim? Ya Muslim. Apa itu Muslim? Menyembah kepada satu Tuhan. Berserah diri kepada satu Tuhan. Musa Muslim. Yesus Muslim. Nabi Muhammad Muslim. Kok ada Islam? Ya Islam agamanya. Muslim orangnya. Islam agamanya. Itu. Karena di zaman-zaman dulu, ya, belum ada. Allah belum turunkan agama. Karena masih ada Nabi ke depan. Bagaimana kalau dulu Allah sudah turunkan agama? Nabi ke depan. Jadi dulu namanya Muslim. Abraham Muslim. Ya. Seluruh para Nabi itu Muslim. Kenapa mereka dikatakan Muslim? Karena berserah diri kepada satu Tuhan. Nanti ketika Rasulullah SAW khataman para nabi yang terakhir, baru Allah turunkan agama Islam. Inna dina indilal Islam. Begitu. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Telah kusempurnakan Islam untukmu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Begitu. Jadi Islam agama, orangnya Muslim. Muslim orangnya, agamanya Islam. Begitu. Karena satu Tuhan. Karena la nabiya ba'da, tidak ada lagi nabi. Begitu. Ya? Asyhadu. Betul sekali Pak, betul. Makanya kalau Oten yang apa, yang PKPK begitu, al-hijir saja dikasih. Kenapa Nabi kamu ini dikatakan gila? Kenapa di surga itu banyak sekali bidadari? Coba. Ya di surga ya begitulah. Beda surga sama neraka. Aku diblokir Daromes bang. Gimana ini bang Lodi? Itu pendeta itu. Yesus. Mana ini punya apa ya? Yesus. Aku live tidak ada gift Yesus. Astagfirullahaladzim. Yesus. Aku live tidak ada gift Yesus. Ciri kenabian itu nikahi bocil. Mana ada tanya. Kalau mau itu begini bang. Kalau mau itu begini bang. Nih.
Nih bang, kalau mau itu begini bang. Kalau mau yang itu, yang abang mau yang seperti itu begini bang. Nih, tunjukkan sama abang. Sabar bang ya. Sabar. Hmm. Mm-mm-mm. Nih bang, kubuka nih bang. Kalau abang mau. Tapi nanti kena PL, ya nanti kita live ulang tidak masalah ya. Nih bang, ini kalau abang jangan cuma bicara pakai data bang. Baca sendiri ya, jangan saya yang baca. Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan melihat indahnya. Itu bang. Ini bang. Jangan marah sama saya, marah sama yang taruh di sini. Ini tuh data. Apakah ada tertulis begini? Nabi Muhammad menikahi bocil 6 tahun. Ada? Adakah? Tidak ada, ini tertulis loh. Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Bocil di atas bocil ini bang. Tidak tahan. Melihat Maria. Ini ini kan titiknya 3 jadi. Itu. Gitu ya bang ya. Karena selagi kalian tapping yang macam-macam ya, silakan terima. Tabur tuai, tabur tuai, tabur tuai. Dan itu kan kita palsu, tunjukkan yang aslinya. Ayo. Ya, dibantu tutup layar. Oke. Pasien selanjutnya. Ya, halo bang, Islam Kristen. Halo bang, Kristen bang. Kristen? Iya, Kristen bang. Iya, silakan open cam bang. Oh, harus buka kamera bang ya? Iya, masa lu buka celana? Ke kamera lah. Silakan. Saya undang tuh bang. Oh, gitu bang ya. Ya bang, ada apa bang? Ya kawanku, kawanku. Lama tak jumpa lah. Gimana kabar mulai? Kok wajah semakin gelap semakin bercahaya ya? Dari mana kau le? Gimana kabarnya? Postur sehat. Ini loh le, kenapa sekarang Kristen pada bingung sama bibirnya ya? Ya terserah dia lah, ngapain kita urusin? Ya kalau Lae bingung enggak sama bibir Lae sendiri? Enggak. Nah, coba kita buktikan kalau enggak. Coba Yohanes 14:1 bagaimana bunyinya? Yohanes 14:1. Iya, Yohanes 14 ayat yang ke-1. Ayat yang ke-1. Coba baca. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku gitu. Ya, ada berapa yang harus kita percaya di situ? 1. Kan bingung. Ini bingung. Ayo. Kenapa bingung? Janganlah gelisah hatimu. Coba sabar. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? 1. Nah, 1 yang mana? Ya, karena mereka 1. 1 apa? 1 kos-kosan?
Sembarang kau mereka satu. Saya tidak tanya mereka satu. Karena dalam Yohanes 10 ayat 30 udah jelas kan, aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada. Coba Jangan dengar. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ayo. Aku pikir tadi yang kau bahas lobang. Kenapa? Kalau lubang itu di Amsal. Atau beginilah. Ini buat kamu lah. Saya rasa kamu inilah pintar-pintar daripada Kristen-Kristen lain. Kamu ini kawan diskusi saya yang paling pintar. Yohanes 3:16, kamu sudah tahu bunyinya kan? Iya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, percaya kepada anaknya sebagai apa? Sebentar. Tahu kau sebesar apa dibilang itu? Bukan masalah besarnya atau kecilnya yang kita bahas. Yang saya tanyakan, percaya kepada anaknya sebagai apa? Karena gini, aku nggak tahu sebesar apa, mana tahu kau tahu sebesar apa gitu dia. Dengar. Kita tidak dengar baik-baik ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, percaya kepada anaknya ini sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal, dan dalilnya mana? Silakan. Sebagai manusia. Sebagai manusia. Iya. Kan ada dalilnya. Bukan Tuhan. Kan ada dalilnya. Kamu pasti ingat di mana dikatakan dalilnya harus percaya Yesus sebagai manusia. Pasti ingat kamu kan? Iya, tapi berarti bukan Tuhan. Ya, Tuhan juga. Aduh, inilah kau bikin, inilah kau. Inilah kau. Ini sudah stadium terakhir. Tadi kau bilang manusia, habis kau bilang Tuhan. Berarti Tuhan manusia. Manusia juga, Tuhan juga. Hei, kok diborong? Nggak ada, mana datanya? Coba. Namanya coba pakai data. Adakah? Coba kau baca di mana itu dikatakan. Pakai data. Ambil bibelmu. Kau aja yang baca di Lukas 1 ayat 37. Baca aja itu. Tidak. Buktikan sama saya kalau Yesus Tuhan dan manusia. Pakai data dong. Masa kamu cuma baca itu? Makanya karena tadi kan kau bilang kenapa diborong kan gitu kan? Iya, kamu dengar. Kamu mengatakan karena tadi segala sesuatu bisa bagi dia karena dia adalah Tuhan. Tadi kamu mengatakan percaya kepada dia itu sebagai manusia, betul? Ya, sebagai manusia pun harus percaya. Oke, diam dulu. Percaya kepada dia sebagai manusia, betul? Iya. Ya, apakah manusia bisa jadi Tuhan? Manusia nggak bisa jadi Tuhan. Apakah Yesus manusia? Manusia? Apakah Yesus bisa jadi Tuhan? Yesus memang Tuhan. Aduh. Oke, saya pegang. Oke, saya pegang nih. Saya pegang Yesus adalah Tuhan nih. Saya pegang nih. Pegang. Oke, pegang. Saya pegang. Oke, saya pegang. Saya pegang. Yesus adalah Tuhan ya. Yesus adalah Tuhan. Iya. Oke. Iya. Nah, ketika Yesus berdoa kepada Allah Bapa di sorga, ya, dia bersyukur kepada Allah Bapa di sorga, dijelaskan dalam Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus mengatakan Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Apakah Tuhan berdoa kepada Tuhan? Bukan. Dia sebagai manusia yang berdoa itu. Saya sudah pegang Tuhan, saya sudah pegang dia Tuhan, kamu suruh pegang. Saya sudah pegang Tuhan. Saya sudah pegang. Nah, berarti Yesus Tuhan, saya pegang nih. Iya, pegang. Nah, Yesus Tuhan saya pegang ya. Oke, saya pegang Yesus Tuhan. Nah, oke. Di dalam Matius 11:25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, apakah di situ Tuhan berdoa kepada Tuhan?
Bukan. Terus Yesus itu sebagai manusia yang berdoa itu. tadi kau ini, aduh. Hey, 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 hey. Tadi kau sudah bilang dia Tuhan. Saya sudah pegang dia Tuhan nih, saya sudah pegang nih. Begitu kasih Matius 11:25, kau ngeles lagi bilang, kan ini dapat pukulan rohani kan? Itu pukulan rohani itu. Gimana kamu ini? Aduh. Coba. Silakan kamu naik ulang, kamu jelaskan kalau Yesus Tuhan. Saya mau dengar. Silakan. Saya mute ya. Kamu jelaskan bagaimana Yesus itu manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan. Silakan. Pakai dalil. Saya mute, saya dengar. Silakan. Oke, kita akan jelaskan. Kenapa Yesus itu adalah Tuhan? Karena Yesus itu adalah firman Allah yang jadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14, Yesuslah yang dikatakan itu tentang firman yang telah menjadi manusia. Jadi di sini Yohanes 1, kita baca Yohanes 1, apa katanya Yohanes 1? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kenapa dikatakan di situ firman itu adalah Allah? Karena firman itu melekat pada Allah itu sendiri. Itu bagian daripada Allah itu sendiri. Apakah kamu mempunyai tanganmu itu bukannya PS loading? Udah pasti kan? Jadi bagian daripada Allah firman itu. Jadi ayat yang ke-14 jelas mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Berapa tadi? Berapa? Yohanes 1. Iya, Yohanes berapa? Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia ya? Iya. Oke, saya baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal penuh kasih karunia. Di sini ada kata yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberi? Allah. Yang menerima siapa? Berbicara tentang penerimaan, karena firman itu siapa tadi? Datangnya dari mana? Kan bingung kan? Saya yang memberi siapa? Coba ulang sekali lagi. Yang memberi siapa? Antara firman apa tadi katanya? Antara firman dan Allah. Firman itu dengar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Diberikan kepadanya. Siapa yang memberi? Sang sumber. Oke, yang menerima siapa? Sang anak. Yang mana yang Tuhan? Yang berbicara, tadi kan sudah dijelasin sama bahwasanya firman itu. Oh iya. Tahu loh. Tadi udah dijelaskan. Yang mana Tuhan? Coba Kau kamu. bilang yang mana Coba. Tuhan? Kau bilang yang Coba, mana sabar. Tuhan kan? Coba Yang sabar, mana Tuhan? Kau bilang pelan. kan? Iya, pelan. Yang memberi adalah sang sumber. Betul? Ya. Ya, yang menerima siapa? Sang anak. Sang anak. Yang mana Tuhan? Kan tadi udah jelaskan samamu. Yang mana Tuhan kau bilang? Iya, yang mana? Firman tadi melekat pada siapa? Sudah menjadi manusia? Firman tadi melekat pada siapa? Aku tanya kau. Saya tanya yang mana Tuhan? Melekat pada Allah atau enggak? Bagian daripada Allah tadi kan? Kamu punya tangan itu loading atau enggak? Tangan itu tangan apa? Tangan siapa? Loading kan? Ingat. Coba kamu perhatikan baik-baik ya. Tenangkan dulu pikiranmu, tenangkan dulu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal penuh kasih karunia. Yang memberikan adalah sang sumber. Betul? Coba kau baca ulang. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Ya? Nah, Ya. yang memberi siapa?
Maksudnya yang memberi siapa? Dari mana kan gitu? Bukan yang beri. Diberikan kepadanya berarti berikan. Ya tadi udah dijelaskan itu kan dari sang sumber kan? Oke, yang memberikan, yang beri adalah sang sumber, yang ini menerima. siapa? Tak kau tanya dulu, sang sumber ini siapa? Saya tidak tanya itu, saya tahu yang memberi sang Jadi sumber, kalau yang nggak menerima tahu siapa. sang sumber ini nggak tahu kalau dari mana datangnya itu firman. Bukan sang sumber yang kita bahas, saya tanya yang memberikan sang sumber, yang menerima siapa? Sang anak, tadi dijelaskan. Anak. Ya? Yang memberi sang sumber, yang menerima sang anak. Yang mana Tuhan? Ya. Yang mana Tuhan? Itu kan berbicara yang satu kita itu. Sini, saya bilang Firman. Itu mulut. Firman. Cara tidak betul saya. Mutar, makanya bingung kan? Terbukti bingung kan? Bingung kan? Bingung. Yang memberi adalah sang sumber, yang menerima adalah sang anak. Mana yang Tuhan? Coba. Yang mana Tuhan coba? Malah mantap gila. Yang memberi yang Tuhan, yang menerima bukan Tuhan tetapi utusan Tuhan, karena Tuhan itu tidak terlihat. Agar kita bisa percaya Tuhan itu ada namun tidak terlihat, maka Tuhan mengutus utusannya ke dunia untuk memperkenalkan bahwa Tuhan itu ada dengan cara ajaran-ajarannya. Karena ajaran yang dia ajarkan itu bukan ajaran dari dirinya sendiri, melainkan daripada dia yang mengutus aku. Itu. Modal nekat kau mau diskusi sama saya. Ini kan kena pembatasan terus kita ini. Pembatasan lagi. Bang Lodi nggak akan mengerti karena belum diurapi. Terkadang mereka ini bukan disirami oleh Roh Kudus, tetapi disiram pakai kuah bugis. Saya rasa sih. Hal yang itu